Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Hutan Terlarang. Cerita ini ditulis Ana Yilim. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hutan Terlarang. Si pengurang Apa kita harus mendekat? Kita nggak punya pilihan lain. Mereka melangkah maju dengan hati-hati meskipun rasa takut terus menghantui setiap langkah mereka. Sosok itu tetap diam, hanya matanya yang mengikuti gerakan mereka. Saat mereka semakin dekat, tiba-tiba sosok itu berbicara dengan suara rendah dan serak. Kalian tidak seharusnya berada di sini. Mereka semua terdiam, bingung dan takut pada saat yang sama. Ini hutan terlarang, bukan? Kalian telah melanggar batas. Kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Siapa lo? Dan apa yang lo maksud? Sosok itu tertawa pelan. Suaranya terdengar seperti angin yang berbisik di antara pepohonan. Kalian tidak akan mengerti, tapi sudah terlambat. Kalian semua sudah terikat dengan takdir hutan ini. Kita nggak pengen ada masalah, kita cuma mau keluar dari sini. Keluar? Tidak ada yang bisa keluar dari hutan ini. Kalian telah terjebak. Mereka semua saling pandang dengan ketakutan. Rasa putus asa mulai merayap ke dalam diri mereka. Lu pasti bercanda kan? Sosok itu tak menjawab, hanya menatap mereka dengan mata yang semakin bersinar. Kalian akan segera tahu apa yang kalian hadapi. Tiba-tiba cahaya lentera itu padam dan kegelapan kembali menyelimuti mereka. Mereka semua mundur dengan panik, mencoba mencari jalan keluar. Lari! Dimas berteriak mendorong yang lain untuk berlari lagi. Mereka kembali berlari, tapi kali ini kegelapan terasa lebih menyesakan. Udara di sekitar mereka semakin dingin dan suara langkah berat terus mengikuti dari belakang. Alia merasa seolah-olah kegelapan itu ingin menelan mereka hidup-hidup. Gue gak bisa lagi. Gue gak kuat. Dimas berhenti mencoba membantu Faris bangkit. Lu harus kuat, Faris. Kita gak bisa berhenti. Namun sebelum mereka bisa bergerak lagi, tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari arah depan mereka. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan pepohonan di sekitar mereka bergerak seolah-olah tertiup angin kencang. Mereka semua terdiam ketakutan. Apa yang terjadi? Dari kegelapan, sosok tinggi muncul. Tubuh mereka besar dan samar-samar terlihat di antara bayangan pepohonan. Mata mereka bersinar merah, sama seperti makhluk yang mereka lihat sebelumnya. Mereka bergerak perlahan, mengepung dari segala arah. Kita terjebak. Ini gak mungkin. Kita harus keluar dari sini. Dimas mencoba mencari celah untuk melarikan diri, namun sosok-sosok itu semakin mendekat, membentuk lingkaran di sekitar mereka. Rasa takut dan putus asa memenuhi udara, dan mereka tahu bahwa tidak ada lagi tempat untuk lari. Ketika lingkaran sosok-sosok tinggi itu semakin menyempit, Dimas mencoba berpikir cepat. Dia melihat sekeliling, mencari celah yang mungkin bisa mereka gunakan untuk melarikan diri. Tetapi tiap kali mereka mencoba bergerak, sosok-sosok itu semakin mendekat, seolah-olah tahu setiap gerakan mereka. Kita harus lawan mereka. Lawan?
Kita nggak tahu apa mereka bahkan bisa dilawan. Kita nggak bisa cuma diam nunggu mereka nangkep kita, Faris. Kalian tidak punya pilihan lagi. Tidak ada jalan keluar dari sini. Mata merah sosok itu menatap mereka dengan intens, membuat tubuh mereka merinding. Mereka semua tahu bahwa ini bukan pertarungan yang bisa mereka menangkan, tapi menyerah juga bukan pilihan. Dimas merapat ke kelompoknya, mengambil napas dalam-dalam sebelum berkata, "Gue bakal alihin perhatian mereka. Kalian cari jalan keluar." Lu gila. Kita nggak bisa ninggalin lu. Tapi kita juga nggak bisa semuanya kejebak di sini. Gue bisa lari lebih cepat. Kalian harus cari jalan keluar waktu gue alihin mereka. Aku nggak setuju, Dim. Kita semua harus keluar bareng. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan diskusi, salah satu sosok tinggi itu tiba-tiba melangkah maju mendekati mereka dengan gerakan pelan tapi mengancam. "Pergi sekarang atau hadapi kematian." Suara itu dingin dan menusuk, membuat mereka semakin panik. Waktu terus berjalan dan mereka tahu bahwa semakin lama mereka di sini, semakin besar kemungkinan tidak ada yang selamat. Dengan cepat Alia mengambil keputusan. Baiklah, Dim. Tapi kita nggak ninggalin lu. Kita bakal cari jalan keluar bareng. Dimas mengangguk pelan meskipun wajahnya menunjukkan kebimbangan. Mereka semua tahu ini adalah keputusan yang berbahaya, tetapi di tengah ketakutan, satu hal yang pasti, mereka harus tetap bersama. Tanpa banyak bicara lagi, mereka mulai berlari ke arah yang berlawanan dari sosok-sosok itu. Langkah mereka cepat, meski setiap suara di hutan terdengar seperti ancaman baru. Napas mereka terengah-engah, tetapi mereka tidak berani berhenti. Namun suara gemuruh yang datang dari belakang mereka mengisyaratkan bahwa sosok-sosok itu tidak menyerah begitu saja. Sosok-sosok itu bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, melintasi tanah dengan langkah-langkah panjang. Suara daun yang terinjak dan ranting yang patah menggema di sekitar mereka, seolah-olah hutan ikut mengejar mereka. Ada di mana cahaya tadi? Alia berteriak panik mencoba mencari petunjuk apapun di antara pohon-pohon yang gelap. Gue gak tahu, Al. Gue cuma ngikutin lo. Faris tersandung batu besar dan jatuh. Dimas segera membantunya bangun meskipun waktu mereka semakin sedikit. "Cepat bangun, mereka udah dekat." Mereka terus berlari tanpa arah pasti, hanya berusaha menjauh dari kegelapan yang mengejar. Namun rasa lelah mulai menyerang tubuh mereka, dan Faris yang paling terlihat kesulitan. "Gue gak bisa lagi." Faris terengah-engah, kakinya terasa seperti batu. Tiba-tiba cahaya kecil muncul di antara pepohonan, membuat mereka semua berhenti sejenak. Itu bukan cahaya lentera seperti yang mereka lihat sebelumnya, tapi lebih seperti kilatan cahaya yang datang dari jauh. "Lu semua lihat itu?" Alia bertanya, suaranya penuh harapan. "Ya, gue lihat. Mungkin itu jalan keluar." Tanpa ragu lagi, mereka mulai berlari ke arah cahaya. Meskipun langkah mereka semakin lemah, di belakang mereka suara langkah sosok-sosok tinggi masih terdengar semakin dekat setiap detiknya. Saat mereka semakin mendekati sumber cahaya, tiba-tiba sosok yang berdiri di bawah lentera sebelumnya muncul di depan mereka lagi. Matanya masih bersinar dengan tajam, seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam jiwa mereka. "Kenapa kalian masih berlari?" Sosok itu bertanya dengan tenang meskipun suaranya membawa ancaman yang jelas. "Tidak ada yang bisa lari dari takdir kalian." Namun kali ini Dimas tidak berhenti. Dengan penuh keberanian, dia menerobos ke depan mencoba melewati sosok itu. Alia dan yang lainnya mengikuti di belakangnya meskipun hati mereka diliputi ketakutan. Tepat ketika mereka hampir mencapai cahaya, sosok-sosok tinggi itu muncul kembali dari segala arah, mengepung mereka sekali lagi. Kali ini tidak ada jalan keluar, mereka terperangkap. Alia merasakan putus asa yang mendalam.
Kita nggak bisa terus begini. Mereka semua berdiri terpaku melihat sosok-sosok itu semakin mendekat. Mata merah mereka bersinar di antara bayangan dan kemudian dalam sekejap, kegelapan menelan segalanya. Suara gemuruh dari pepohonan, langkah kaki yang berat dan suara bising samar, semua hilang. Ketika Alia tersadar, dia mendapati dirinya terbaring di tanah yang dingin. Udara di sekitar terasa berat dan dia bisa mendengar suara angin yang berhembus lemah di antara pepohonan. Matanya masih buram tetapi dia bisa merasakan getaran di tubuhnya. Ada apa tadi? Dia perlahan duduk mencoba memahami apa yang terjadi. Rasa sakit menusuk di kepalanya seolah-olah dia baru saja terjatuh dari ketinggian. Di sekelilingnya, hutan terlihat lebih gelap dari sebelumnya, namun yang membuatnya lebih takut adalah kenyataan bahwa teman-temannya tidak ada di dekatnya. Dimas, Nanda, Reza, Faris. Alia memanggil mereka, suaranya memecah kesunyian hutan. Tidak ada jawaban. Hatinya mulai dipenuhi rasa takut. Dia tidak ingat bagaimana mereka bisa sampai ke sini dan lebih parah lagi, dia tidak tahu di mana teman-temannya berada. Tangan Alia gemetar ketika dia berdiri dan mulai mencari jejak-jejak keberadaan mereka. Lo harus tenang, Alia. Mereka pasti nggak jauh. Alia mulai berjalan perlahan, matanya menyapu sekeliling untuk mencari petunjuk. Setiap langkah yang diambil terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Pohon-pohon di sekitarnya terlihat lebih tua dan lebih tinggi, dan rasa dingin mulai merayap di kulitnya. Tiba-tiba dia melihat sesuatu di tanah, sebuah lentera tua yang tergeletak. Cahayanya masih berpendar samar. Itu adalah lentera yang sama yang mereka lihat sebelumnya. Tetapi ini tergeletak tak berdaya di atas tanah. Alia berjongkok mengambil lentera itu dan memeriksanya dengan seksama. Kenapa lentera ini di sini? Perasaan aneh menyelimutinya, seolah-olah lentera itu telah menuntunnya ke tempat ini. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari balik pepohonan. Alia terlonjak. Tubuhnya tegang, dia segera berbalik dan melihat bayangan bergerak di antara pepohonan. Semakin mendekat. Siapa itu? Bayangan itu semakin dekat dan akhirnya sosok tubuh muncul dari balik pepohonan. Alia menghela napas lega saat melihat wajah yang familiar. Dimas? Dimas terlihat kacau, wajahnya pucat dan penuh keringat. Lu baik-baik aja? Alia mengangguk meskipun perasaannya masih campur aduk. Gue nggak tahu kita di mana. Lu lihat yang lain? Gue baru aja nyari lo. Gue nggak tahu di mana mereka sekarang. Mereka berdua terdiam sejenak, hanya terdengar suara napas mereka yang berat. Rasa panik mulai menggerogoti Alia lagi. Jika mereka berdua saja di sini, apa yang terjadi pada Nanda, Reza dan Faris? Kita harus cari mereka. Kita nggak bisa ninggalin mereka. Tapi kita harus hati-hati. Hutan ini seperti berubah, tidak sama seperti tadi. Mereka mulai berjalan bersama-sama, berusaha tetap tenang meskipun rasa takut semakin menguasai mereka. Langkah mereka lambat, seolah-olah tanah di bawah kaki mereka semakin sulit dilalui. Hutan itu tampaknya semakin menyeramkan, pohon-pohon seolah bergerak dalam kegelapan. Kita harus fokus, mereka pasti ada di dekat sini. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara jeritan. Suara itu nyaring dan jelas membuat bulu kuduk mereka meremang. Itu seperti suara Nanda. Tanpa berpikir lagi, Alia mulai berlari ke arah suara itu. Gue ikut. Dimas mengikuti di belakang Alia. Mereka berdua berlari sekuat tenaga, mencoba mengikuti suara jeritan tersebut meskipun setiap langkah terasa semakin berat. Mereka tidak peduli. Mereka hanya tahu bahwa teman mereka dalam bahaya dan mereka tidak bisa meninggalkannya. Ketika mereka semakin mendekati sumber suara, tiba-tiba mereka melihat sosok Nanda yang tergeletak di tanah.
Tubuhnya bergetar hebat, matanya terbuka lebar menatap kosong ke langit. Seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Nanda, lu gak apa-apa? Nanda tidak menjawab, hanya gemetar dengan tubuh yang lemah. Dimas segera berlutut di sampingnya mencoba menenangkan temannya. Lu harus tenang, Nan. Kita di sini. Perlahan Nanda membuka mulutnya, suaranya terdengar serak dan penuh ketakutan. Gue lihat mereka. Mereka gak akan ninggalin kita. Apa maksudnya, Nan? Dimas juga menggeleng, tidak tahu harus berkata apa. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang mereka lihat di hutan ini, itu lebih dari sekedar bayangan atau suara. Itu sesuatu yang nyata dan mematikan. Nanda terus gemetar, bibirnya bergetar saat dia berusaha berbicara lagi. Gue lihat mereka di pohon. Mereka ngikutin kita. Alia menelan ludah, berusaha tetap tenang meskipun perasaan takut semakin kuat di dadanya. Siapa, Nan? Siapa yang lu lihat? Mereka bukan manusia. Gue gak bisa jelasin. Mata mereka kayak tahu apa yang akan kita lakukan di sini. Dimas menarik napas panjang, menatap Alia dengan wajah penuh kekhawatiran. Kita nggak bisa tinggal di sini. Kita harus cari tempat yang lebih aman, jauh dari pohon-pohon itu. Alia mengangguk lalu meraih tangan Nanda mencoba membantunya berdiri. Ayo, lu harus kuat. Kita nggak bisa terjebak di sini. Nanda meskipun masih lemah berusaha berdiri dengan bantuan Alia dan Dimas. Mereka mulai bergerak perlahan meninggalkan tempat yang semakin membuat mereka merasa tidak aman. Suara hutan kini seolah berubah, gemericik angin dan suara ranting yang patah terdengar seperti bisikan yang mengintai mereka. Setiap langkah terasa semakin berat dan udara di sekitar mereka semakin dingin. Dimas mulai merasakan getaran aneh di tanah, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di bawah kaki mereka. Lu ngerasain ini kan? Alia hanya mengangguk, perasaannya semakin tidak menentu. Ini bukan cuma di kepala gue kan? Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Langkah-langkah berat yang bergerak dengan cepat seolah-olah ada sesuatu yang mengejar mereka. Alia menoleh dengan cepat, tetapi yang dia lihat hanya kegelapan. Kita harus lari. Ia melepaskan genggamannya pada Nanda dan mulai berlari. Dimas langsung menarik Nanda agar berlari bersama. Mereka bertiga mulai berlari sekuat tenaga. Meskipun tubuh mereka sudah lelah dan napas mereka terengah-engah, rasa takut mendorong mereka untuk terus maju meskipun mereka tidak tahu kemana harus pergi. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, membuat jantung Alia berdetak lebih cepat. Dia bisa merasakan bahwa sesuatu atau seseorang sedang mengintai mereka dari kegelapan. Setiap detik terasa seperti ancaman, seolah-olah mereka hanya tinggal menunggu waktu sebelum tertangkap oleh kegelapan yang mengejar. Mereka berlari seolah-olah hidup mereka tergantung pada itu. Dan ketika akhirnya mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil, mereka berhenti terengah-engah. Apa itu? Alia menggeleng berusaha mengatur napasnya. Gue nggak tahu, Dim, tapi kita nggak bisa di sini lebih lama. Mereka tahu kita di sini. Kita harus keluar dari hutan ini. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara yang tidak asing. Suara Faris memanggil mereka dengan putus asa. Alia, Dimas, Nanda, lu semua di mana? Alia menoleh dengan cepat, matanya mencari sumber suara itu. Faris, dia masih hidup. Tanpa berpikir panjang, mereka mulai bergerak menuju suara Faris. Namun saat mereka semakin dekat, suara Faris berubah menjadi jeritan, membuat mereka berhenti di tempat. Jeritan itu begitu nyaring, seolah-olah Faris sedang menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan. Alia merasa darahnya berhenti mengalir dan jantungnya berdegup kencang. Kita nggak bisa tinggal di sini, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Kita harus siap apapun itu yang ada di sini. Mereka nggak akan biarin kita keluar dengan mudah. Alia, Dimas, dan Nanda bergegas mendekati arah suara Faris.
Meskipun hati mereka masih dipenuhi ketakutan, suara jeritan itu perlahan memudar. Namun mereka tidak bisa berhenti mencari. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk bergerak maju. Lu yakin Faris ada di sini? Kenapa gue ngerasa kita malah makin jauh? Gue yakin gue dengar suaranya. Dia harusnya ada di sekitar sini. Mereka sampai di sebuah celah di antara pepohonan yang tampak aneh. Di sana mereka terlihat sesuatu yang berbeda. Sebuah batu besar yang tertanam di tanah penuh dengan ukiran aneh yang tampak seperti simbol-simbol kuno. Dimas berjalan mendekat memandangi batu itu dengan hati-hati. Ini apa? Seperti bukan sembarang batu. Gue rasa ini semacam petunjuk atau teka-teki. Petunjuk apa? Di atas batu itu tertulis dalam bahasa yang mereka tidak mengerti, tetapi ada satu bagian yang tampak lebih jelas. Siapa yang hidup tanpa jantung, bergerak tanpa otot, namun tahu semua rahasia malam? Mereka saling bertukar pandang, bingung dengan kalimat itu. Itu pasti teka-teki. Hidup tanpa jantung, apa itu? Bergerak tanpa otot, sesuatu yang bisa bergerak tapi tidak punya tubuh. Dan tahu semua rahasia malam. Mereka semua terdiam, lalu tiba-tiba Alia tersadar. Kucing yang kita lihat tadi. Benar juga. Kucing kan bisa bergerak tanpa otot yang kita maksud. Dan mereka hidup di malam hari, mungkin dia memang tahu sesuatu. Tapi kenapa kucing, apa hubungannya sama hutan ini? Alia menghela napas panjang, merasa teka-teki ini lebih dalam dari yang dia duga. Gue rasa kucing itu bukan sekedar binatang biasa. Mungkin dia adalah bagian dari teka-teki yang lebih besar. Dia udah ngarahin kita ke sini dan sekarang ada teka-teki ini. Mungkin dia pemandu kita atau penjaga hutan ini. Mereka bertiga terdiam, merasa bingung tapi juga penasaran dengan apa yang mereka hadapi. Batu itu tampak semakin misterius, seolah menyimpan lebih banyak rahasia yang menunggu untuk dipecahkan. Tapi waktu terus berjalan dan mereka tahu bahwa setiap detik di hutan ini adalah ancaman. Gue rasa kita harus cari kucing itu lagi. Mungkin dia bisa nunjukin kita jalan keluar, atau paling enggak dia tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dengan perasaan campur aduk, mereka memutuskan untuk mengikuti jejak kucing itu. Meskipun hati mereka masih dipenuhi ketakutan, teka-teki itu hanya membuka lapisan baru dari misteri hutan larangan ini. Dan mereka sadar bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Mereka kembali melangkah ke dalam kegelapan, meraba-raba jalan di antara pepohonan sambil berusaha mendengar suara kucing yang menghilang. Rasa cemas semakin menggebut, tapi dorongan untuk menemukan kucing itu lebih kuat. Jadi, kita mau nyari kucing itu di mana? Terus gimana? Kalau kita bisa nemuin dia, kita bisa pecahin teka-teki itu kan? Gue rasa begitu. Tapi kita harus tetap hati-hati, hutan ini aneh dan kita udah ngerasain sendiri. Nanda mengangguk, merinding saat suara angin berdesir di antara pepohonan. Tapi kucingnya bisa jadi kunci untuk keluar dari sini. Kita harus nemuin dia. Setelah beberapa menit, mereka tiba di area yang lebih terbuka. Di tengahnya sebuah cahaya samar menarik perhatian mereka. Itu apa? Dimas menunjuk, matanya terbelalak. Mendekat, mereka menemukan sekumpulan batu yang tersusun rapi. Dikelilingi cahaya remang-remang, di tengah tumpukan batu itu ada seekor kucing dengan mata yang bersinar terang, menatap mereka dengan tajam. Akhirnya kita nemu kucing itu. Kucing itu berdiri seolah menunggu mereka mendekat. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita kehilangan jejak. Mereka melangkah pelan dan kucing itu mulai bergerak, berlari menuju hutan yang lebih dalam. Mereka mengikuti kucing itu yang melompat dengan lincah melalui cabang-cabang pohon.
Setiap kali mereka hampir kehilangan jejak, kucing itu akan menunggu dan menatap mereka seolah memastikan mereka tetap bersama. Tiba-tiba kucing itu berhenti dan menoleh ke arah sebuah pohon besar. Di pohon itu terdapat ukiran lain mirip dengan yang mereka lihat di batu sebelumnya. Namun kali ini ukirannya lebih rumit dan penuh detail. Lihat, ada lebih banyak ukiran. Apa ini bagian dari teka-teki juga? Kucing itu melangkah maju mencium permukaan pohon seolah memberi isyarat. Alia mendekat memperhatikan dengan seksama. Di bawah ukiran tertulis, "Jika kau mencari cahaya, jangan lupakan bayang-bayang. Dalam gelap rahasia terkuak. Siapa yang bisa menembus kegelapan akan menemukan jalan pulang." Apa maksudnya? Jika kau mencari cahaya, mungkin kita harus menemukan cahaya itu, tapi kenapa harus memperhatikan bayang-bayang? Mungkin bayang-bayang adalah petunjuk. Apa yang kita lihat di sekitar kita bisa jadi bermanfaat untuk menemukan jalan pulang. Gimana kalau kita coba cari tahu lebih lanjut? Kita bisa melihat sekeliling, mungkin ada sesuatu yang bisa jadi petunjuk. Mereka mulai menjelajahi sekitar pohon, memperhatikan setiap detail. Tiba-tiba Faris muncul dari semak-semak, wajahnya tampak bingung. "Gue dengar suara kalian. Lu semua ada di sini." "Faris, lu baik-baik aja?" Faris mengangguk, tetapi wajahnya masih terlihat ketakutan. "Gue tersesat, semuanya terasa sangat aneh di sini." "Kita juga. Tapi kita menemukan kucing dan ukiran-ukiran ini. Kita mencoba memecahkan teka-teki. Teka-teki ini bikin gue pusing, tapi mungkin kita harus lebih fokus. Kita cari tahu tentang bayang-bayang yang disebut di teka-teki itu. Mungkin kita perlu menemukan sumber cahaya di hutan ini. Mungkin cahaya dari bulan atau bintang. Kita harus mencari tempat yang lebih terang." Kucing itu seolah mengerti, bergerak maju dan berlari menjauh. Lalu menoleh seakan mengajak mereka mengikuti. Mereka berlari di belakang kucing itu. Hati mereka penuh harapan. Hutan yang gelap ini terasa semakin hidup. Suara-suara aneh berkeliaran di sekitar mereka. Namun semangat untuk menemukan jalan pulang dan memecahkan teka-teki semakin menguatkan langkah mereka. Mereka mengikuti kucing itu yang tampak seolah tahu jalannya. Setiap langkah semakin mendekatkan mereka kepada jawaban, meskipun bayang-bayang di hutan terus mengawasi setiap gerakan mereka. Setelah mengikuti kucing yang tampak seolah memiliki tujuan jelas, mereka akhirnya sampai di sebuah area yang lebih terang. Cahaya bulan menyinari sekeliling mereka, dan dari kejauhan mereka melihat sosok yang tidak asing. Reza, akhirnya kita ketemu. Alia, kalian semua, aku sudah mencari kalian. Di samping Reza ada seorang pria seusia mereka dengan tampang serius, mengenakan jaket hitam dan celana jeans. Dia tampak lebih tenang meski ada sedikit keraguan di matanya saat melihat kelompok mereka. Siapa dia? Ini Iqbal. Dia juga tersesat di hutan ini. Kita ketemu beberapa waktu lalu. Gue cuma mau pulang, tapi anehnya hutan ini bikin gue tersesat terus. Lu semua juga? Ya, kita juga. Kami nemuin ukiran dan kucing liar. Mungkin ada hubungannya sama hutan ini. Ukiran? Apa kalian melihat simbol-simbol aneh di pohon? Iya, kita baru saja menemukan satu. Tapi kita juga menemukan teka-teki yang mungkin bisa membantu kita keluar dari sini. Apa isi teka-teki itu? Jika kau mencari cahaya, jangan lupakan bayang-bayang. Dalam gelap rahasia terkuak. Siapa yang bisa menembus kegelapan akan menemukan jalan pulang. Itu terdengar menarik. Mungkin ada sesuatu di hutan ini yang bisa jadi petunjuk. Kita harus mencari tahu. Gue setuju. Kita bisa bekerja sama. Kita sudah melihat beberapa simbol. Mungkin ada yang bisa dihubungkan. Iqbal menatap mereka semua dengan serius. Tapi kita harus hati-hati. Hutan ini bisa sangat berbahaya. Gue sudah merasakannya sendiri. Apa
Apa lo mengalami sesuatu yang aneh? Iya, saat gue jalan sendirian gue dengar suara-suara aneh, seolah ada yang mengikuti gue. Gue juga merasakannya, sesuatu di hutan ini tidak suka kita berada di sini. Kita harus lebih waspada, kita tidak boleh terpisah lagi. Setuju, mari kita periksa area ini. Semua tahu kita bisa menemukan sesuatu yang berhubungan dengan teka-teki. Mereka semua setuju dan mulai menjelajahi area di sekitar mereka. Cahaya bulan menerangi jalan membuat suasana terasa sedikit lebih aman. Namun di dalam hati mereka rasa takut tetap ada. Saat menjelajahi mereka menemukan lebih banyak ukiran di batu dan pohon. Dengan simbol-simbol yang sama, Iqbal mulai mencatat sementara Alia dan Nanda saling bertukar pandang. Ternyata hutan ini penuh dengan misteri. Kita harus menggali lebih dalam. Mungkin semua simbol ini berkaitan dengan teka-teki. Kita perlu menemukan pola atau makna di balik semuanya. Mereka terus mencari, menjelajahi lebih dalam ke dalam hutan. Namun semakin lama suasana terasa semakin mencekam. Suara gemericik dan bisikan samar mulai terdengar di sekitar mereka. Tunggu, dengar nggak? Alia tiba-tiba menghentikan langkahnya, semua terdiam berusaha mendengarkan. Suara itu semakin jelas, seolah-olah ada bisikan yang memanggil mereka. Apa itu? Gue nggak tahu, tapi kita harus tetap bersama, jangan sampai kita terpisah. Mereka mengangguk, tetapi jantung mereka berdegup lebih cepat. Suara itu semakin mendekat dan kucing liar muncul kembali menatap tajam ke arah mereka. Ayo ikutin dia. Tanpa berpikir, mereka mengikuti kucing itu lagi, berharap dia bisa membawa mereka menuju jawaban. Hutan ini terasa semakin hidup dengan suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Namun harapan untuk menemukan jalan pulang dan memecahkan teka-teki yang membingungkan ini tetap membara di dalam hati mereka. Setelah mengikuti kucing liar itu lebih jauh, mereka tiba di sebuah area yang lebih terang. Di sana mereka melihat dua gadis seusia Alia. Mereka duduk di tepi sungai kecil yang mengalir di antara pepohonan. Wajah mereka tampak bingung dan sedikit ketakutan. Kalian siapa? Salah satu gadis bertanya berdiri dengan ragu. Dia memiliki rambut panjang yang tergerai dan mata yang penuh tanda tanya. Apa kalian juga tersesat di hutan ini? Iya, kita sedang mencari jalan pulang. Kami baru saja bertemu Reza di sini. Gadis itu mendekat dan gadis yang satunya mengikuti. Gue Clara dan ini Nia. Kita juga terjebak di sini sudah beberapa hari. Beberapa hari? Gimana bisa sampai sebegitu lama? Nia menggelengkan kepala. Kita berusaha mencari jalan keluar. Tapi setiap kali kita berpikir sudah dekat, kita malah tersesat lagi. Hutan ini aneh. Kalian juga melihat simbol-simbol di pohon? Iya, kita melihat beberapa, tapi kita nggak tahu apa artinya. Nanda merasa ada kesamaan di antara mereka. Kita juga menemukan teka-teki, mungkin kita bisa saling membantu. Sepertinya kita bisa jadi tim. Kita butuh semua bantuan yang bisa kita dapatkan. Setuju. Kita harus saling bekerja sama untuk keluar dari sini. Kalau kita bersatu, kita bisa mengatasi segala sesuatu. Mereka semua berkumpul dan mulai berdiskusi. Clara dan Nia menceritakan pengalaman mereka selama di hutan. Mereka juga merasakan keanehan yang sama, suara-suara aneh, bayangan yang bergerak, dan bahkan perasaan seolah diperhatikan oleh sesuatu. Waktu itu kami dikejar oleh suara aneh. Suara itu bikin kita merasa seperti ada yang mengawasi. Aku juga merasakannya. Kita harus tetap waspada. Clara mengangguk atas ucapan Alia. Mungkin suara-suara itu berkaitan dengan simbol-simbol yang kita lihat. Kita harus mencari tahu apa yang mereka maksud. Bagaimana kalau kita coba cocokkan simbol-simbol itu dengan teka-teki? Siapa tahu kita bisa menemukan petunjuk. Mereka semua setuju dan mulai mencatat simbol-simbol yang telah mereka lihat. Sementara itu, kucing liar itu duduk di dekat mereka seolah-olah menunggu sesuatu.
Coba kita ingat teka-teki yang kita dapat. Mungkin ada yang bisa kita hubungkan dengan simbol-simbol ini. Saat mereka berdiskusi, tiba-tiba suara gemerisik datang dari arah semak-semak. Semua menoleh merasakan ketegangan di udara. Kucing liar itu berdiri tegak menatap ke arah sumber suara. Siapa itu? Gue nggak tahu. Kita harus siap-siap. Wajah Reza tegang. Tiba-tiba dari balik semak-semak muncul sosok bayangan. Semua orang terdiam, jantung mereka berdebar kencang. Namun sosok itu bukanlah makhluk menakutkan, melainkan seorang pemuda lain yang tampak kelelahan tapi tersenyum. Akhirnya ada orang. Gudilan, kalian juga terjebak di sini. Ya, kita sedang mencari jalan keluar. Gue udah mendengar tentang simbol-simbol di hutan ini. Orang-orang bilang siapapun yang bisa memecahkan teka-teki akan menemukan jalan pulang. Teka-teki? Apa yang lu tahu tentang itu? Dylan menjelaskan bahwa dia telah berkeliling hutan dan mendengar banyak kisah tentang makhluk yang menghuni hutan tersebut. Mereka bilang ada makhluk yang bisa membantu kita jika kita dapat menyelesaikan teka-teki dan menghormati hutan. Apa maksudnya menghormati? Gue belum tahu pasti, tapi sepertinya itu berkaitan dengan simbol-simbol di pohon dan apa yang terjadi di hutan ini. Kita perlu bekerja sama untuk mengungkap rahasia ini. Mendengar itu, semangat kelompok mulai membara. Kita bisa membentuk tim. Kita bisa mencari tahu lebih banyak dan mencari jalan pulang bersama-sama. Alia merasa harapannya mulai tumbuh dengan teman-teman baru dan semangat yang terbangun. Mereka merasa lebih kuat meski hutan ini penuh misteri dan ketakutan. Mereka tahu bahwa bersatu adalah langkah pertama untuk menemukan jalan keluar. Sekarang ayo kita teliti simbol-simbol ini lebih lanjut. Mungkin kita bisa menemukan pola yang bisa membawa kita keluar dari sini. Dengan semangat baru, mereka mulai bekerja sama, menghubungkan simbol-simbol dan membahas teka-teki yang ada. Dalam hutan yang menakutkan ini, persahabatan mereka menjadi cahaya harapan di tengah kegelapan. Keesokan paginya, saat cahaya matahari mulai menerobos celah-celah pepohonan hutan, Alia terbangun dengan perasaan aneh di dadanya. Dia mengusap matanya dan melihat ke sekeliling. Semua orang masih tertidur kecuali Nanda yang duduk dengan termenung di tepi perkemahan. Api unggun mereka sudah padam, hanya menyisakan abu yang membara pelan. Ada apa, Nanda? Nanda menoleh, wajahnya tampak cemas. Gue gak bisa tidur nyenyak semalaman. Gue ngerasa ada yang aneh di sekitar kita. Alia mendekat, duduk di sebelah Nanda sambil merapatkan jaketnya. Lu juga ngerasa kayak gitu? Iya, kayak ada sesuatu yang memperhatikan kita. Mereka berdua terdiam memandangi ke arah hutan yang tampak tenang. Matahari pagi belum sepenuhnya menyinari hutan itu, meninggalkan bayangan panjang yang membuat suasana masih sedikit menakutkan. Setelah beberapa saat, satu persatu yang lainnya mulai terbangun. Dimas adalah yang pertama bangun setelah Alia dan Nanda. Pagi semua. Gimana tidur kalian? Gak bagus. Gue gak bisa berhenti mikirin simbol-simbol di pohon itu. Gue juga sih, tapi kita harus istirahat biar bisa mikir lebih jernih. Saat mereka semua berkumpul untuk sarapan sederhana, Iqbal dan Reza terlihat agak gelisah. Mereka berdua saling pandang seolah ingin mengatakan sesuatu tapi masih ragu. Ada apa? Clara bertanya melihat kegelisahan di wajah mereka. Reza akhirnya angkat bicara. Gue dengar suara semalam, suara langkah kaki. Tapi bukan dari kita. Gue kira cuma perasaan gue, tapi Iqbal juga dengar. Benar, suaranya kayak ada yang mengendap-endap di sekitar kita. Serius? Kenapa lu gak bilang tadi malam? Gue gak mau bikin kalian panik. Tapi sekarang gue rasa kita harus lebih waspada deh. Semua orang terdiam sejenak mencoba mencerna apa yang barusan dikatakan Iqbal dan Reza. Suasana yang tadinya penuh dengan rasa penasaran dan semangat mulai berubah menjadi ketegangan.
Mereka sadar bahwa hutan ini tidak hanya penuh misteri, tapi juga mungkin berbahaya. Gue rasa kita harus mulai bergerak lagi. Kita nggak bisa terlalu lama di satu tempat. Setuju. Kita harus cari tahu lebih banyak tentang simbol-simbol itu dan mungkin jalan keluar dari sini. Setelah berkemas, mereka semua berjalan menyusuri jalur yang mereka temukan kemarin. Kucing liar yang sebelumnya memimpin jalan kini menghilang entah kemana. Suasana terasa lebih mencekam meskipun matahari sudah lebih tinggi. Cahaya yang masuk ke dalam hutan tetap tidak mampu mengusir kegelapan yang seakan bersembunyi di antara pepohonan. Saat mereka berjalan, Nia yang biasanya diam mulai membuka suara. Lu semua percaya sama mitos-mitos tentang hutan ini? Faris yang berada di belakang menjawab dengan sedikit ragu. Gue gak percaya sih, tapi setelah apa yang kita alami, gue jadi agak mikir ulang. Gue juga, hutan ini bukan hutan biasa. Kita gak boleh terlalu takut sama mitos. Reza menyaut meskipun nadanya tidak terdengar terlalu yakin. Mungkin ada penjelasan logis untuk semua ini. Penjelasan logis apa yang bisa ngejelasin simbol-simbol aneh di pohon? Kucing yang kayak ngarahin kita, dan suara langkah kaki tengah malam. Nanda bertanya jelas meragukan keyakinan Reza. Sebelum Reza bisa menjawab, mereka tiba di sebuah area terbuka kecil di tengah hutan. Di sana mereka melihat sesuatu yang membuat semua orang berhenti. Sebuah lingkaran batu tua yang tampak seperti peninggalan kuno, dengan simbol-simbol aneh yang sama terukir di permukaannya. Ini apa? Alia berbisik menatap lingkaran batu itu dengan hati-hati. Clara melangkah maju mencoba memeriksa lebih dekat. Kayaknya ini semacam tempat upacara kuno. Lihat simbol-simbolnya mirip kayak yang di pohon. Iya, mungkin ini ada hubungannya sama teka-teki yang kita temuin. Gue gak suka ini. Kayak ada sesuatu yang gak beres di sini. Faris berkata melangkah mundur sedikit. Tiba-tiba Nanda yang sedang mengamati lingkaran batu itu menemukan sesuatu yang aneh. Lihat ini. Ia menunjukkan sebuah ukiran yang lebih besar dari yang lainnya. Ini kayak petunjuk. Semua orang mendekat untuk melihat ukiran itu. Ukiran tersebut berbentuk seperti peta sederhana, dengan tanda-tanda yang mungkin menggambarkan lokasi penting di hutan itu. Apa mungkin ini peta hutan? Kayaknya iya. Lihat di sini ada simbol-simbol yang sama yang kayak kita lihat di pohon. Mungkin ini bisa membantu kita menemukan jalan keluar. Tapi kita nggak tahu pasti kemana ini akan membawa kita. Kita harus berpikir matang sebelum memutuskan untuk mengikuti petunjuk ini. Apa pilihan kita selain itu? Kalau ini bisa membantu kita keluar dari hutan ini, gue rasa kita harus coba. Setelah diskusi singkat, mereka semua setuju untuk mengikuti peta itu. Meskipun tidak ada yang yakin sepenuhnya, mereka merasa ini adalah jalan satu-satunya harapan mereka untuk menemukan jalan keluar dari hutan misterius ini. Mereka mulai berjalan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh peta. Suasana semakin sunyi dan hanya terdengar suara langkah kaki mereka dan beberapa gemerisik daun di kejauhan. Setiap kali mereka melangkah lebih dalam ke dalam hutan, Alia merasa beban yang semakin berat di dadanya. Seolah-olah ada sesuatu yang menunggu mereka di depan. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah bukit kecil yang tampak tidak biasa. Di puncak bukit itu terdapat sebuah gua kecil yang tampaknya tersembunyi di balik tanaman merambat. Kita ke sana. Apa ada di peta? Faris masih ragu. Iqbal memeriksa ukiran di peta. Gue gak yakin, tapi mungkin ini salah satu titik penting. Kita harus periksa. Mungkin di dalam gua ini ada sesuatu yang bisa membantu kita. Dengan hati-hati mereka semua masuk ke dalam gua. Udara di dalamnya terasa lebih dingin dan suasana menjadi semakin mencekam. Di dalam gua itu mereka melihat lebih banyak ukiran-ukiran kuno di dinding. Tetapi kali ini simbol-simbol tersebut tampak lebih rumit dan sulit dipahami.
Gue gak ngerti ini apa. Semakin kita masuk semakin aneh tempat ini. Sabar, kita pasti bisa nemuin jawabannya. Namun saat mereka semakin dalam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah pintu gua. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Apa ini? Kita harus keluar dari sini. Mereka semua bergegas keluar dari gua, meninggalkan ukiran-ukiran aneh itu di belakang. Saat mereka sampai di luar, getaran itu berhenti. Tetapi perasaan takut dan cemas masih melekat kuat. Gue rasa kita ada di jalur yang benar, tapi ini gak akan mudah. Gue rasa lu bener, Dim. Teka-teki ini lebih rumit dari yang kita kira. Mereka semua setuju untuk melanjutkan perjalanan dengan lebih berhati-hati. Meskipun tantangan di depan semakin berat, mereka tahu bahwa persahabatan dan kerjasama adalah kunci untuk keluar dari hutan terlarang ini. Setelah kejadian di gua, Alia dan yang lainnya merasa bahwa mereka semakin dekat dengan jawaban dari teka-teki hutan ini. Namun ada satu hal yang terus membayangi pikiran mereka. Getaran yang terjadi di gua bukanlah hal biasa. Mungkinkah itu peringatan? Atau ada sesuatu yang ingin menghalangi mereka? Setelah keluar dari gua, mereka beristirahat sejenak di dekat bukit. Dimas sedang sibuk memeriksa kembali peta ukiran yang mereka temukan di lingkaran batu, mencoba memastikan arah berikutnya. Matahari kini berada di titik tertinggi, memberikan sedikit kelegaan meski perasaan cemas masih menggantung. Gue ngerasa makin aneh sama hutan ini. Kayak ada sesuatu yang gak kelihatan tapi kita bisa ngerasain. Iya, gue juga ngerasa kayak ada yang ngikutin kita, Nan. Tapi gue gak bisa jelasin itu apa. Iqbal yang sedang berjongkok memeriksa tanah di sekitar mereka tiba-tiba menemukan sesuatu. Lo semua lihat ini. Ia menunjukkan sebuah simbol kecil yang terukir di batu dekat kakinya. Mereka semua mendekat dan memeriksa simbol itu dengan hati-hati. Ini simbol yang sama seperti yang ada di goa, tapi yang ini kayak lebih detail. Kayak penunjuk jalan lagi. Gue gak yakin, Clara. Tapi kita harus ikutin ini. Mungkin ini petunjuk lebih lanjut. Mereka mulai mengikuti petunjuk simbol itu, menelusuri jalanan sempit yang dipenuhi oleh semak belukar dan pepohonan besar yang menghalangi pandangan. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah sungai kecil dengan air yang jernih. Di seberang sungai terlihat 2 gadis yang seumuran dengan Alia dan Nanda. Mereka sedang berdiri di tepi air, tampak sedang mengamati sesuatu. Itu siapa? Gue nggak tahu, tapi kayaknya mereka bukan dari kelompok kita. Mereka semua mendekati sungai dengan hati-hati. Nanda yang paling pemberani berjalan lebih dulu dan melambai ke arah kedua gadis itu. Hei, lu siapa? Teriak Nanda dari kejauhan. Kedua gadis itu menoleh dan tersenyum. Mereka kemudian berjalan mendekati kelompok Alia dan yang lainnya. Hai, nama gue Lia. Dan ini teman gue Arin. Salah satu dari mereka memperkenalkan diri dengan ramah. Kalian juga nyasar di hutan ini? Alia dan yang lainnya saling pandang sejenak sebelum menjawab. Iya, kita juga nyasar. Lu berdua ngapain di sini? Lia dan Arin saling pandang, wajah mereka tampak sedikit bingung. Kita lagi jalan-jalan di sekitar hutan ini. Tadinya kita pikir ini cuma hutan biasa, tapi tiba-tiba kita nggak bisa nemuin jalan keluar. Lo nemu simbol-simbol aneh juga nggak? Iya, kita lihat simbol-simbol itu di beberapa pohon, tapi kita nggak ngerti maksudnya apa. Lu gak sendirian kan? Ada teman yang lain. Kita cuma berdua, tapi lu semua terlihat lebih banyak. Mungkin kita bisa cari jalan keluar bareng. Meskipun Alia sedikit curiga pada 2 gadis ini, mereka sepakat untuk mengajak Lia dan Arin bergabung dengan kelompok mereka. Setelah semua berkumpul di seberang sungai, mereka duduk di sekitar tepi air untuk merencanakan langkah selanjutnya. Saat mereka duduk, Clara tiba-tiba menemukan sesuatu yang menarik perhatian di dalam air. Sebuah batu besar di dasar sungai terlihat memiliki simbol yang sama dengan yang mereka lihat di gua.
Lihat itu, di bawah air simbol lagi. Ini aneh. Kenapa simbol-simbol ini ada di mana-mana? Gue rasa ini gak kebetulan. Hutan ini kayak penuh dengan petunjuk, tapi kita harus tahu cara bacanya. Apa kita harus nyelam biar bisa lihat lebih jelas? Gak ada cara lain, Faris. Tiba-tiba Lia berdiri dan berkata dengan tegas, gue akan coba masuk. Tanpa menunggu jawaban dari yang lain, dia langsung melompat ke dalam air dan berenang menuju batu besar itu. Arinya melihatnya tampak cemas tapi tidak menghentikannya. Lia, hati-hati. Lia tampak tak peduli. Setelah beberapa saat, Lia muncul ke permukaan air sambil membawa sebuah benda kecil yang tampak seperti kunci perunggu. Gue nemuin ini. Kunci? Kunci buat apa? Lia menggeleng tampak bingung. Gue gak tahu, tapi kayaknya ini penting. Mereka semua berkumpul di sekitar Lia untuk memeriksa kunci itu. Kunci tersebut terlihat tua dan dipenuhi ukiran-ukiran aneh yang mirip dengan simbol-simbol yang mereka temukan di pohon dan batu. Mungkin ini bagian dari teka-teki yang harus kita pecahkan. Tapi kita belum tahu untuk apa. Dimas memutar kunci itu di tangannya. Mereka menyimpan kunci itu dengan hati-hati dan melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka tiba di sebuah dataran yang lebih luas dengan pemandangan yang cukup terbuka. Di tengah dataran itu terdapat pintu terlihat seperti tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Dan di bagian tengahnya ada lubang kecil yang tampaknya cocok untuk kunci perunggu yang baru saja mereka temukan. Gak mungkin ini kebetulan. Kunci ini buat pintu ini. Mereka semua berdiri di depan pintu batu itu dengan perasaan campur aduk. Perasaan takut dan penasaran berkecamuk di dalam diri mereka. Alia yang berdiri di tengah kelompok menatap pintu besar itu dengan tegang. Kita beneran mau buka ini? Kayaknya kita gak punya pilihan lain deh. Alia menghela napas panjang dan melirik ke arah Lia yang terlihat lebih percaya diri dibandingkan dengan yang lainnya. Lia mengulurkan kunci itu kepada Alia. Lu yang buka, gue yakin lu bisa. Dengan tangannya sedikit gemetar, Alia menerima kunci itu dan memasukkannya ke dalam lubang di pintu. Setelah memutar kunci tersebut, terdengar suara klik yang keras dan pintu batu itu perlahan-lahan terbuka, mengeluarkan suara gemuruh yang berat. Begitu pintu terbuka, mereka melihat sebuah lorong gelap yang menunggu di baliknya. Lorong itu tampak seperti bagian dari bangunan kuno yang sudah lama ditinggalkan. Gue gak suka ini. Tapi kita udah sampai sejauh ini, Riz. Kita harus masuk. Dengan hati-hati mereka mulai memasuki lorong itu satu persatu. Lampu senter dari ponsel mereka menjadi satu-satunya sumber cahaya. Saat mereka semakin dalam, suasana semakin mencekam dan ukiran-ukiran aneh di dinding lorong mulai tampak semakin jelas. Apa tempat ini? Tanya nada matanya menelusuri ukiran-ukiran tersebut. Gue gak tahu, tapi gue rasa kita akan segera menemukan jawabannya. Perjalanan mereka di dalam lorong itu baru saja dimulai, namun perasaan bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu mereka semakin kuat. Teka-teki hutan ini mulai terungkap, tapi mereka tahu bahwa jawaban yang sebenarnya mungkin jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Setelah mereka melewati lorong panjang dan gelap itu, kelompok Alia tiba di sebuah ruangan luas yang dipenuhi dengan patung-patung batu besar. Patung-patung itu menggambarkan sosok-sosok yang tampak seperti penjaga kuno, dengan tatapan tajam yang seolah mengikuti setiap langkah mereka. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar yang terbuat dari batu hitam, dihiasi dengan simbol-simbol aneh yang sama dengan yang mereka temukan sebelumnya. Nanda melangkah maju, matanya fokus pada altar itu. Ini kayak pusat dari semuanya. Mungkin di sini kita bisa menemukan jawaban. Lu yakin mau ke situ, Nan? Tempat ini makin lama makin aneh, gue gak nyaman. Namun sebelum ada yang sempat menjawab, suara gemuruh kecil terdengar dari salah satu sudut ruangan.
Semua orang berbalik ke arah suara itu dan mereka melihat bahwa salah satu patung batu besar mulai bergerak. Patung itu tampak seperti hidup, perlahan-lahan berbalik menghadap mereka. Gila, itu beneran gerak. Reza berteriak sambil mundur beberapa langkah. Gue udah bilang tempat ini gak beres. Faris makin panik, tubuhnya gemetar. Namun Nanda meskipun wajahnya pucat tetap berdiri di tempatnya. Sabar, mungkin ini bukan ancaman. Mungkin patung ini mau kasih kita petunjuk, ucapnya dengan nada berusaha menenangkan meski dia sendiri tampak ragu. Sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, patung itu berhenti bergerak dan sebuah suara terdengar bergema di seluruh ruangan. Suara itu dalam, seolah berasal dari masa lalu dan terdengar seperti bisikan angin yang penuh misteri. Kalian telah melanggar batas yang tak seharusnya kalian lewati. Alia merasa jantungnya berdegup kencang, tubuhnya tegang mendengar kata-kata itu. Dia menatap ke arah patung, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apa maksudnya? Patung itu tidak menjawab, hanya diam di tempat, tapi simbol-simbol di altar itu mulai bersinar lembut, seolah menyala dari dalam. Cahaya itu semakin terang dan lambat laun ukiran-ukiran di dinding ruangan ikut memancarkan cahaya serupa. Kita harus pergi, ini gak normal. Reza mendesak, suaranya tercekik oleh ketakutan. Namun sebelum mereka bisa bergerak, lantai di bawah kaki mereka bergetar hebat. Sebuah pintu rahasia di dinding terbuka perlahan, memperlihatkan jalan baru yang sepertinya mengarah ke bagian lain dari bangunan kuno ini. Dari balik pintu itu terdengar suara seperti langkah-langkah kaki yang berat, semakin mendekat ke arah mereka. Lu semua dengar itu kan? Bisik Iqbal, matanya penuh ketegangan. Kita harus pilih, keluar dari sini sekarang atau ikutin suara itu, ujar Nanda dengan tegas, meski matanya juga tampak ragu. Mereka semua saling bertukar pandang. Alia menatap ke arah pintu yang baru saja terbuka, mencoba mencari petunjuk di wajah teman-temannya, meskipun rasa takut jelas tergambar di wajah mereka. Alia bisa merasakan bahwa mereka semua sama-sama penasaran. Aku rasa kita harus terus maju, kita udah sejauh ini. Gak mungkin kita berhenti sekarang. Dimas mengangguk setuju. Bener, kita nggak tahu kapan kesempatan ini akan datang lagi. Dengan hati-hati mereka melangkah menuju pintu rahasia itu. Suara langkah kaki yang terdengar dengan perlahan menghilang saat mereka semakin dekat, seolah-olah bayangan ditelan oleh kegelapan. Di balik pintu itu, mereka menemukan tangga yang menurun, terbuat dari batu hitam yang sama dengan altar di tengah ruangan. Tangga itu terasa tak berujung, dan setiap langkah membuat suasana semakin mencekam. Namun meskipun ketakutan menyelimuti mereka, rasa penasaran terus mendorong mereka untuk maju. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah ruangan lain yang jauh lebih kecil. Tapi di sana, di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kayu dengan benda-benda kuno yang tersebar di atasnya.